Welcome back to Mas Hafiz Channel. Kalau teman-teman perhatikan, semua produk itu berproses. Dulu Samsung itu begini, sekarang begini. Dulu Yamaha begini, sekarang begini. Semua perusahaan deh. Perusahaan pembuat mobil, lampu, HP, TV. Semuanya melalui proses inovasi seiring berkembangnya zaman. Tentunya membuat produk yang makin baik secara tampilan dan kualitas. Dan yang makin memudahkan orang ketika menggunakannya. Tidak ada yang tidak berproses. Jika tidak, produknya itu akan ditinggalkan oleh penggunanya. Sebagai info ya guys, bahkan banyak perusahaan yang mengganti produk di masa awalnya jualan. Seperti Sharp, tentu kita tahu adalah produsen produk elektronik terkenal yang membuat AC, TV, mesin cuci, kulkas dan lain-lain. Tapi teman-teman tahu enggak ternyata produk pertama mereka itu adalah gesper alias sabuk alias ikat pinggang guys. Ternyata nggak ada hubungannya sama sekali dengan produk yang mereka jual sekarang. Nintendo, yang kita kenal sebagai pembuat mesin game yang bagus saat ini. Tapi, dulu saat awal berdiri, produk yang ia jual itu adalah kartu permainan yang mereka sebut Hanafuda, atau kartu bunga. Produsen mobil mewah Lamborghini, dulu jualan traktor. Sony, sebelum berkembang, yang sekarang membuat kamera, HP, PS, dulu pernah bikin rice cooker. Samsung, dulunya jualan mie. Honda, Toyota, dan Suzuki, dulu jualan mesin tenun. Semuanya pada akhirnya bertransformasi. Produk mereka berubah menyesuaikan selera dan permintaan pasar. Herakleitos, seorang filsuf Yunani yang terkenal, pernah mengatakan bahwa, tidak ada yang tidak berubah kecuali perubahan itu sendiri. Lalu, mengapa perusahaan besar atau kecil, bahkan kita pun sendiri, apapun profesi dan pekerjaannya harusnya sadar untuk mau berubah sesuai perkembangan zaman? Kisah inspiratif pertama yang akan kita bahas kali ini adalah kisah Levi's. Teman-teman pasti sudah tahu kan apa yang kita maksud. Kalau yang ini? Ternyata yang menemukan itu adalah Levi Strauss, pebisnis dari San Francisco, dan Jacob Davis, seorang penjahit dari Nevada. Jadi, pada tahun 1848, demam emas melanda California, Amerika Serikat. Fenomena ini dimulai ketika James Marshall menemukan bongkahan emas di American River alias Sungai Amerika saat membangun tempat penggergajian kayu untuk John Sator, seorang ahli pertanian. Sejak saat itu kabar ditemukannya sumber emas menyebar begitu cepat, orang-orang pun berdatangan dari berbagai penjuru dunia untuk berburu emas. Nah gimana tidak coba, orang itu bisa datang dan mengambil emas begitu saja. Mereka menjual emas-emas itu dan kemudian menjadi kaya raya tentunya. Banyak orang yang tertarik. Nah salah satu dari ratusan ribu orang yang datang itu ia bernama Levi Strauss. Dia datang dari Jerman bersama ibu dan dua adik perempuannya. Namun tidak seperti yang lain. Levi Strauss ke sana tidak untuk menambang emas. Dia justru memulai bisnisnya dengan menjual barang-barang yang dibutuhkan oleh para penambang seperti panci, selimut, dan pakaian. Tapi karena penjualannya tidak begitu sukses, akhirnya ia pun mencari peluang lain. Hingga ia melihat keluhan para penambang mengenai celana mereka yang mudah rusak dan mudah sobek saat dipakai bekerja. Ide itu muncul ketika ada istri seorang buruh lokal meminta Jacob Davis membuatkan celana untuk suaminya. Celana yang tidak mudah copot. Jacob pun berpikir bagaimana cara memperkuat celana kerja pria tersebut. Dia memiliki ide memasang paku keling logam pada titik-titik ketegangan celana, seperti di sudut saku dan pangkal kancing. Ia pun lalu membuat desain celana baru untuk para penambang itu dengan bahan khusus yang lebih tebal. Ternyata, idenya berhasil dan celana dengan paku keling ini jadi hit saat itu. Pelanggan mereka mengatakan celana itu sangat nyaman, kuat dan juga awet. Tidak seperti celana mereka sebelumnya yang gampang rusak. Celana buatan Levi Strauss laku keras. Dia pun menjadi jutawan. Bahkan, dia menjadi lebih kaya daripada para penambang emas di sekelilingnya itu.
Kisah Levi Strauss adalah sebuah contoh bagaimana sebuah usaha yang berbeda, yang tidak ikut-ikutan mencari emas seperti yang lainnya pun bisa menghasilkan kekayaan. Bahkan pada akhirnya bertahan hingga sekarang. Kisah inspiratif yang kedua adalah Sido Muncul, produk lokal Indonesia yang mendunia. Pasti teman-teman sudah tahu kan produk Sido Muncul. Kalau produk yang ini gimana? Sama-sama jamu, tapi kok Sido Muncul berjaya, sedangkan Nyonya Menir itu malah bangkrut ya? Bukankah kalau ngomongin kebutuhan orang akan obat herbal itu, kayaknya nggak ada matinya? Ya, faktornya tentu saja banyak, tapi salah satunya karena Sido Muncul itu berani berubah sesuai permintaan pasar. Berikut ini adalah produk Nyonya Menir sebelum dinyatakan bangkrut pada tahun 2017. Ada ini, kesannya kuno. Sementara Sido Muncul salah satu produk paling fenomenalnya itu kayak merubah persepsi orang tentang jamu. Yang repot, yang pahit, yang tidak praktis menjadi sebaliknya. Bahkan slogannya itu sangat ikonik sekali ya seperti ini, orang pintar minum tolak angin. Maksudnya, jamu sekarang itu sudah berbeda, jangan mau repot, kalian orang pintar ya minum jamu yang praktis. Kira-kira begitu maksudnya. Kebangkrutan yang dialami Nyonya Menir ini sangat disayangkan. Menurut kabarnya juga, salah satunya itu gara-gara konflik internal. Padahal di masa awalnya berdiri itu sangat bagus sekali loh. Aku ceritakan sedikit ya kisahnya. Jadi, Nyonya Menir atau Liao Qingyu lahir di Sidoarjo, Jawa Timur pada tahun 1895. Di awal tahun 1900, Nyonya Menir memulai meracik jamu untuk obat suaminya yang sering mengeluh perutnya sakit. Berkat racikan jamunya Nyonya Menir berhasil menyembuhkan penyakit suaminya. Dia pun akhirnya terkenal. Ia sering diminta meracikan jamu ketika ada kerabatnya yang sakit. Berawal dari niat menolong sesama itulah Nyonya Menir mengubah jamu racikannya menjadi bisnis jamu laris manis pada saat itu. Namun sayang, jamu Nyonya Menir dinyatakan pailit alias bangkrut saat ini. Pelajaran yang bisa diambil dari kasus. Kenapa Nyonya Menir bangkrut sementara Sido Muncul berjaya padahal sama-sama jamu? Ya, karena Sido Muncul berani beda, berani berinovasi sesuai perkembangan pasar. Baik teman-teman, demikian video untuk kali ini ya, semoga menghibur, dan menambah pengetahuan teman-teman semuanya. Jangan lupa dipencet tombol like dan tombol subscribe ya. Jangan lupa nyalakan notifikasi loncengnya juga. Dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.